Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang sejarah dan kehidupan di Kerajaan Kediri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Randi Prawira dari kelas 17. Perkenalkan nama saya Naska Musabah Sumaria dari kelas 17. Perkenalkan nama saya Zidan Sandawijaya dari kelas 17. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafata Saputra dari kelas 17. Oke, sebelumnya Kerajaan Kediri yang kami pilih sebagai bahan pembahasan karena merupakan salah satu kerajaan besar yang di Indonesia yang berkembang sekitar abad ke-12 Masehi dan memiliki peran penting dalam bidang politik, ekonomi, serta juga kebudayaan. Kerajaan ini dikenal tidak hanya kuat dalam sistem pertahanan dan pemerintahannya, tetapi juga maju dalam bidang sastra dan intelektual. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memahami latar belakang dari Kerajaan Kediri, mengetahui peran-peran raja penting, dan memahami kehidupan sosial serta ekonomi dan budaya, terutama faktor yang menyebabkan kerajaan ini mengalami kejayaan dan juga kemunduran atau keruntuhan dari Kerajaan Kediri. Selanjutnya yaitu ada bukti dan sejarah peninggalan Kerajaan Kediri. Keberadaan Kerajaan Kediri ini didukung oleh berbagai sumber primer yang membuktikan kejayaannya di masa lalu. Salah satunya adalah prasasti. Prasasti ini adalah sumber tertulis utama meliputi prasasti Hantang yang memuat semboyan Panjalu Jayati atau yang artinya Kediri menang, dan juga prasasti Siraketing. Prasasti-prasasti ini menggunakan bahasa Jawa kuno dan huruf Kawi. Juga selanjutnya ada karya sastra. Karya sastra ini adalah Kediri yang dikenal sebagai pusat sastra Jawa kuno dengan karya-karya besar seperti Kakawin Bratayuda, Kakawin Smaradana, dan Kakawin Gatot Kacas Raya. Tokoh politik yang memiliki peran dan di Kerajaan Kediri. Ada beberapa peran penting yang membentuk sejarah Kediri. Yang pertama adalah Sri Jaya Warsa, raja awal yang meletakkan dasar struktur birokrasi dan administrasi yang maju. Yang kedua adalah Kawama Sasa, dikenal sebagai pelindung dan sastra pada masanya. Ia dianggap sebagai titisan dewa dalam kerajaan Samadarna. Yang ketiga adalah Jayabaya atau puncak kejayaan, raja yang paling termasyhur yang membawa Kediri ke puncak makmuran dan memperluas wilayah kekuasaannya. Ia juga dikenal melalui ramalan-ramalan dalam tradisi Jawa. Kondisi geografis dan ekonomi pusat pemerintahan Kediri yang terletak di lembah Sungai Berantas. Lokasi ini memberikan keuntungan ganda. Sektor agraris, tanah yang subur di sepanjang aliran sungai sangat mendukung produksi padi dalam jumlah besar. Sektor maritim, Sungai Berantas berfungsi sebagai jalur transportasi vital untuk mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman ke pelabuhan di pesisir utara Jawa untuk diperdagangkan secara internasional. Yang keempat adalah kehidupan masyarakat Kerajaan Kediri yang tersusun berdasarkan sistem kasta dalam agama Hindu, mulai dari raja hingga rakyat biasa. Agama Hindu dari Wisnu dan Siwa sangat berpengaruh, bahkan raja dianggap sebagai titisan dewa. Dan pendidikan dalam Kerajaan Kediri berkembang di keraton dan tempat suci dengan ajaran yang menekankan nilai moral, keagamaan, dan juga kepahlawanan. Kesimpulannya ini, Kerajaan Kediri merupakan kerajaan Hindu-Buddha di Jawa Timur yang mencapai kejayaan pada masa Raja Jayabaya karena kepemimpinan yang baik, kondisi wilayah yang strategis, serta perkembangan ekonomi dan budaya. Namun, kerajaan ini mengalami kemunduran akibat konflik internal yang melemahkan kekuasaannya. Sekian dari kami, terima kasih sebelumnya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.